Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita masuk di minggu yang pertama bulan 11. Ya, ini bulan 11 ya. Kayaknya masih Januari. Sudah bulan 11. Tinggal 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 masuk 2025. Ya, tidak terasa sudah setahun kita belajar 1 Korintus 13 temanya, tapi pelajarannya 1 Korintus. Nah, mudah-mudahan kita semakin bijak karena memang gereja itu adalah tempat belajar. Hidup kita itu adalah tempat melakukan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan, maka mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 untuk yang ketiga kalinya. Temanya masih tetap kasih adalah pengikat. Ya, tadi sudah dinyanyikan. Ajarilah kami bahasa cintamu. Nah, bahasa cinta itu adalah ayat 4 sampai ayat 8. Jadi bahasa cinta bukan kata-kata. Tapi bahasa cinta itu adalah ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Ya. Dari pasal 12 kita melihat bahwa karunia roh itu tujuannya adalah supaya jemaat itu menjadi satu. Ya, supaya jemaat itu menjadi satu seperti tubuh manusia. Seperti ini, kesatuannya seperti ini. Jadi karunia roh diberikan adalah membentuk manusia, seluruh tubuh Kristus menjadi seperti manusia. Ketika kita satu keluarga, bapak, anak, bapak, istri, anak, itu juga harus yang namanya dalam keluarga Kristen. Maka sebenarnya juga keluarga itu harus terbentuk seperti ini. Suami kepala, istri adalah tubuhnya kepala, tapi anak-anaknya dia juga semua adalah ada di dalamnya. Dalam satu rumah tangga juga harus membentuk menjadi satu tubuh. Dalam gereja, ketika kita bergereja, terdaftar dalam satu gereja, maka satu gereja itu sebenarnya harus membentuk menjadi satu tubuh. Semuanya menjadi seperti tubuh Kristus. Sehingga semua jemaat harus punya karunia. Kalau tidak punya karunia maka dia tidak bisa melayani. Kalau dia tidak bisa melayani maka dia tidak punya kasih. Kalau dia tidak punya kasih maka Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya jangan mimpi masuk surga. Ya itu. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan karunia roh. Karena Tuhan mau jemaat itu menjadi satu tubuh. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan karunia roh? Supaya tubuh Kristus itu kuat. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Alam maut pun tidak menguasai. Nah, saudara tahu ketika orang Kristen seperti ini, maka tidak akan pernah bisa kalah. Kalau orang Kristen dalam rumah tangga
seperti menjadi satu manusia, maka tidak gampang untuk kalah. Ya, enggak perlu nyanyi, kalau ada orang yang nana, jangan percaya. Enggak perlu. Karena sudah saling mengerti, sangat paham. Suaminya mengerti istrinya sangat dalam. Karena memang satu tubuh, disambung dengan saraf-saraf. Bahkan saudara kadang bisa sama-sama mengerti. Hari ini Pak Tik kepingin makan pecel. Nyambung itu walaupun tidak ngomong. Cik Sin kepingin makan pecel. Nyambung. Kok kompak ya? Baru sadar bahwa ada yang namanya batin. Batin itu disambungkan oleh roh. Kalau saudara pernah merasakan tiba-tiba saudara jiwanya gemetar, apa ya? Kok begini? Ya. Nah, ada transferan ya. Pantas ini tanggal 2 gajian kan ya. Tapi yang lebih dari situ, seringkali kita menemukan ketika batin kita menjadi satu dengan anak kita, dengan istri kita, kita paham, kita bisa mengerti. Perlu mendoakan. Kenapa? Karena ada tanda. Ya mungkin di budaya pun ada itu. Tiba-tiba foto tanpa angin, tanpa hujan, jatuh prak. Foto yang ada di situ adalah keluarga. Nah, itu alam bisa menunjukkan itu. Dan itu membuktikan kesatuan roh sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau di dalam kekristenan harusnya. Ya, di dalam kekristenan di mana kita sudah membentuk roh yang sama, maka itu sebenarnya akan terjadi. Jadi tidak heran ketika mata kanan kita kedip ada sein. Nah, itu sein alam. Makanya kadang-kadang Tuhan Yesus berkata, alam kamu kenal, tapi ya itu makanya Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita sudah dalam satu rumah tangga, satu sein, maka kita paham semua. Kadang-kadang orang tua kita tidak mengerti, kita tidak diceritai bahwa orang tua lagi susah. Tapi lihat raut wajahnya orang tua, anak tahu. Papaku lagi ada masalah ini. Maka papanya dipeluk dan berkata, "Pak, semangat." Nah, tapi kalau papanya sudah jelas berdoa pun sudah kedengaran. Yang didoakan apa? Tapi masih anak dah. Itu dia. Tidak ada bahasa cinta di situ. Belum menjadi satu tubuh itu. Jadi sebenarnya sangatlah dalam kekristenan itu. Kekristenan itu tidak hanya sekedar di luar saja. Itu sampai ke akar-akar yang disambung dengan saraf-saraf. Ada sein kepada semuanya. Sehingga Tuhan membentuk sebuah tubuh Kristus. Dan itu hanya bisa kalau kita penuh dengan roh. Kalau tidak penuh dengan roh, jangan harap nyambung. Tidak bakalan nyambung. Nah, itulah sebabnya Tuhan memberikan karunia-karunia roh dalam hidup kita sehingga kita menjadi kuat. Sangatlah kuat. Alam maut tidak menguasai. Tidak ada satu iblis pun yang berani, yang bisa, yang mampu. Kecuali kalau iblisnya lapor sama Tuhan. Dan berkata, izinkan aku mencobai. Baru dia izinkan. Itu kasusnya Ayub. Kalau tidak bakalan. Karena anak Tuhan itu sama seperti manusia yang kokoh.
gagah perkasa ketika kita ada di dalam tubuh Kristus. Itulah sebabnya bagi adik-adik saya yang masih muda-muda belum menikah, perhatikanlah untuk cari jodoh. Jodoh itu bisa di tangan hansip, jodoh itu bisa di tangan mata, karena dari mana turunnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi cinta bisa ada di tangan mata. Ya. Cinta bisa di tangan hansip, cinta bisa jodoh bisa di tangan mata, tapi jodoh juga bisa di tangan Tuhan. Jangan lupa. Nah, kalau kamu mau jadi keluarga yang seperti ini, maka satu-satunya jalan adalah mintalah jodoh dari Tuhan. Request mulai sekarang. Ya, tapi di bawah 17 tahun dilarang berdoa untuk suami atau untuk istri. Belum waktunya. Ya, rugi. Saya kayaknya viral loh itu. Ada seorang guru yang melarang muridnya, belum ada cinta-cintaan. Anak SMA saya kira itu. Viral loh guru itu. Memberikan di waktu baris di depan itu loh. Mungkin kenaikan bendera atau apa. Tidak ada untuk yang remaja cinta-cintaan. Itu bukan malah penghalang. Wah, viral loh. Saya lewat di HP saya itu. Dan saya setuju. Makanya selalu saya bilang kalau kamu laki-laki masih SMA, itu pacarmu sekarang itu masih SD. Kalau kamu masih kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, pacarmu itu masih SD. Lah kamu pacaran sama SD, ya apa pacaran sama SD. Kira-kira piye? Ya lucu kan? Makanya belum boleh pacaran. Ya apa Nathan kalau pacaran sama anak SD? Ya. Kan lucu. Nanti kalau pacarannya itu sudah mulai semester berapa? Nah, yang perempuan mulai kelas 3 SMA. Mulai dia itu pandang-pandangan. Nah, itu baru cocok. Ya, itu baru cocok. Itu teorinya. Baru kita mengerti, oh si Anu itu kamu nanti tidak akan pernah dapat pasangan cinta karena mata. Tapi kamu banyak berdoa dengan Tuhan karena kamu sudah dewasa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu diberikan adalah tujuannya untuk dua hal ini. Nah, setelah Paulus mengajarkan, maka Paulus mengatakan, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Jadi dari seluruh karunia-karunia itu Paulus ingin mengatakan ada hal yang sangat penting. Walaupun itu sebenarnya bagian dari karunia. Masih ada sambungannya dari karunia. Baru dia menjelaskan tentang pasal 13. Pasal 13 itu mengatakan, kalau tanpa kasih, sekalipun aku mampu berbahasa seluruh manusia, bahkan bahasa malaikat. Nah ini kan karunia. Itu kan karunia. Karunia bahasa roh. Tapi kalau aku tidak punya kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang. Jadi karunia tanpa kasih itu sama dengan tangan terpisah dengan tubuh. Yang sudah sering saya bikin gambar. Karunia tanpa kasih itu sama dengan kaki lepas dari tubuh. Jadi tidak ada gunanya. Karena itulah ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu ingin menyatakan kepada kita kasih adalah pengikat dari seluruh karunia itu untuk menjadikan kita menjadi satu tubuh.
untuk menjadi satu tubuh ini. Karunia itu ada, baik, tapi kalau tidak ada kasih, maka tidak akan terbentuk menjadi satu tubuh. Tidak akan pernah terbentuk menjadi satu tubuh. Kepala sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri, tidak bisa berdaya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu sangatlah penting untuk membentuk menjadi satu tubuh ini. Ya. Nah, apa itu kasih? Bahasa kasih itu apa? Maka masuklah kita di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Nah, bahasa kasih itu adalah kasih yang pertama itu sabar. Kita sudah melihat itu apa sabar. Tahan dalam penderitaan. Bukan penderitaan karena ekonomi. Bukan penderitaan karena apa. Tapi penderitaan kita adalah karena tubuh yang lain. Penderitaan kita adalah tubuh yang lain. Kalau diperhatikan, saudara makan, yang paling menderita itu apa? Gigi. Ngunyah terus. Apalagi kalau sakit gigi, gigit itu. Itu paling menderita itu. Tapi dia tidak mungkin berhenti menggigit sekalipun loro. Kenapa? Karena yang lain membutuhkan. Bisa paham saudara? Yang paling menderita itu gigi. Kalau kita berdiri, yang paling menderita apa? Kaki. Tapi apakah kaki mau berkata, aku tidak mau berdiri? Bagaimana kita mau jalan ke sana kalau? Tapi kaki tetap harus mendukung yang lain. Karena yang lain itu butuh ke sana. Jadi ada penderitaan karena hubungan satu sama lain. Ada penderitaan suami karena istri. Ada penderitaan istri karena suami. Ada penderitaan orang tua karena anak. Ada penderitaan anak karena orang tua. Dan tidak boleh ngomel. Tidak boleh berhenti, tidak boleh mengalah. Karena kalau mengalah yang lain akan mandek. Sama seperti saya bilang tadi. Kalau kita makan yang paling menderita itu adalah gigi. Tapi dia tidak mungkin berhenti menggigit. Walaupun sakit gigi sebelah. Kenapa? Karena sebuah kesatuan. Amin saudara. Amin. Iya. Kalaupun menangis tetaplah menangis. Tapi lakukan tetap. Kenapa? Karena kasih. Kasih itu sabar. Sabar dalam penderitaan. Bahasa kasih itu adalah murah hati. Murah hati itu adalah orang yang gampang memberikan maaf, memberikan uang, memberikan apa, segala macam kita beri demi kesatuan. Jadi tidak boleh istri berkata, uangmu uangku, uangku uangku. Itu bukan kasih. Apa pentingnya, ya sama-sama kita dukung. Tapi juga yang satu, itu tanggung jawabnya suami. Kemudian sing istri boros. Nah suatu saat bisalah suami menjadi korupsi. Nah bahaya. Kasih bukan seperti itu. Kasih itu murah hati. Ya. Minggu lalu kita melihat kasih tidak cemburu. Ya.
Sabar, ini sudah. Tenang, damai. Cemburu adalah emosi yang muncul. Jenenge aja wis emosi. Emosi yang muncul ketika seseorang merasa tidak aman. Udah terancam ini. Ya. Tidak aman atau terancam akan kehilangan sesuatu. Kehilangan perhatian, kehilangan suami, kehilangan ini, kehilangan. Orang yang mengasihi tidak pernah takut kehilangan. Makanya saya bilang kasih itu bertepuk sebelah tangan. Tidak ada kasih bertepuk dua tangan. Kasih selalu memberi. Tak mengharap kembali. Sama seperti kita, saya sudah bilang terhadap anak kita. Kita waktu dia mengandung, kita tidak pernah berharap anakku ini nanti akan memelihara aku masa tua. Daono. Setelah lahir, bayangkan orang tua yang punya anak ini bisa kurang tidur bertahun-tahun sampai balita. Bayi itu mulai dari kecil, ingat itu yang sudah gede-gede. Sampai kalian balita minimal sekali sebulan, pasti ada sakitnya. Panaslah, terkilirlah. Tapi kalau kalian sudah gede, apalagi sudah punya pacar, lupa orang tua. Terlalu. Kalian kan pacaran setelah umur 17 ke atas, 19, 20 tahun. 20 tahun kalian dipelihara sama orang tua, tapi lebih cinta sama orang tua, sama cinta daripada orang tua. Kalau pacarnya ulang tahun, semua medsos dihubungi. IG ada, Facebook ada, WA ada. Belum lagi blender kok blender. Apa jenengnya? Hah? Banner. Tapi kalau orang tua ulang tahun, lali. Ngajak makan pun enggak itu. Kasihan orang tua itu. Tapi apakah orang tua? Loh, apakah orang tua itu pernah minta itu? Hah? Pernah enggak? Enggak, batin tok paling. Iya kan? Bu Yayu ya, paling batin tok. Oh, belum punya mantu sih. Cepat-cepat, sudah ada yang rekomendasi. Ya. Terlalu. Nah, kalau kita mau jadi satu tubuh yang saya bilang tadi, kasih itu penting. Itu belum lagi kalau dicuri orang lain, ya kan? Udah bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun. Tiba-tiba ini ada yang berbalik hati. Ya. Kalau orang Batak sering putus asa, akhirnya tidak menikah lagi. Ya. Di topi ini aji batado itu, kata dibuang itu. Apa itu namanya itu? Cincin tunangannya dibuang di sana. Dan dia janji tidak akan bertunangan lagi katanya. Itu sampai ditulis di lagu. Betapa enggak saudara. 10 tahun pacaran segala sesuatunya sudah diberikan. Tiba-tiba ditinggal. Pacarnya minta sepatu sama pacarnya. Pacarnya minta buku sama pacarnya. Bukan sama orang tuanya. Tapi moro-moro setelah dadi ditinggal. Apa ndak putus asa saudara. Akhirnya yang punya pacar juga bilang, ndak usah Tuhan-Tuhanan. Tuhan ndak pelihara pacarku untuk aku katanya. Disalahkan Tuhan. Padahal dia yang salah. Dia ndak pernah tanya, Tuhan ini pacarku apa ndak ini? Ini cintaku apa ndak ini? Milikku apa enggak? Enggak pernah tanya itu. Tapi dia sakit hati sama Tuhan. Luar biasa manusia itu. Karena itu kalau pacaran jangan berikan sepenuhnya. Hati-hati. Apalagi harta yang terpendam. Jangan sampai hamil duluan. Baru diberkati.
kamu akan kehilangan segala-galanya. Pacar itu masih orang lain, belum tentu jadi milikmu. Berjaga dan berdoa. Simpan milikmu, makan boleh bersama, tapi yang lain tidak boleh bersama. Hati-hati. Itulah cinta. Jadi cinta itu tidak cemburu. Dia penuh pertimbangan, saling percaya diri, ya. Jadi jangan lagi istri bilang pulang malam sedikit, kamu di mana? Dengan siapa? Berbuat apa? Wis daono itu. Daono. Tapi suami juga mumpung istri tidak pernah tanya. Di lama-lama no di warung. Juga tidak ada. Saya juga heran lihat orang-orang itu. Heran saya. Di warung itu loh. Laki-laki mulai pagi sampai sore di warung itu loh. Tidak kangen tak sama istrinya. Heran saya. Tidak kepingin tak lihat wajah istrinya. Mari ngono pergi dari situ pagi kerja langsung dari pulang kerja langsung di warung itu lagi. Jam 3 malam saya masih lewat, tak lihat ada di situ. Lah, saya bilang lanang-lanang iki apa kerjaan ini? Kayaknya ndak cinta istri di Jarno. Iya kalau tetangganya ndak datang di rumah, ya apa? Hah? Jadi laki-laki juga kalau kamu anak Tuhan, warung itu kalau pas memang istri ndak bikin kopi daripada tukaran ya wes, sana minum kopi. Warung itu kalau kayak saya dengan Koguanto ini, warung itu kalau lagi ndak ada kerjaan di rumah, kepingin main sekak, hobi main sekak, ndak ada lawan di rumah, ya nang warung dulu. Tapi ojo pagi sampai 3. Ada teleponnya bosnya di mana? Oh saya masih di Bungurasi katanya. Di Bungurasi padahal di warung. Ini enggak jelas. Gaji mau besar, demo kalau enggak gaji naik, tapi pekerjaan enggak dikerjakan. Gimana perusahaan mau gaji kita kalau perusahaan juga rugi? Enggak dipikir sampai mendalam. Maunya yang penting duit perusahaan keluar. Lah bagaimana orang mau berusaha kalau entek terus? Nah ini bukan kasih. Kasih itu selalu memberi. Nah hari ini kita masuk di Nah yang ke berapa ini tadi? Oh iya. Nah ini. Kasih itu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita masuk hari ini di dalam kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, memegahkan diri adalah membual. Saudara tahu membual? Saya tertawa dengan ada satu lagunya orang Batak gini. Mana mungkin bojak bortung martahuak katanya gitu. Jadi itu bojak bortung itu adalah kodok yang kalau mau hujan itu loh. Tapi kalau berkokok itu bertahuak itu ayam jantan. Jadi enggak mungkin bojak bortung itu martahuak. Tapi ada teman dari tetangga katanya. Dia cerita di lagunya itu. Dari tetangga itu. Ceritanya itu, dia itu katanya jalan-jalannya Eropa. Wah, banyak bisnis di Papua. Tapi kalau ke warung cuman 1 gelas tua itu, sudah masuk buku dosa. Saudara tahu buku dosa apa? Bon. Cuman pergi ke warung minum tua 1 gelas tak itu. Itu pun masuk buku dosa. Bayangkan saudara. Tapi ceritanya
Bisnisnya di Eropa, bisnisnya di Papua, jalan-jalannya ke Eropa. Tapi cuman tua 1 gelas, masuk buku dosa. Nah, ya itulah yang namanya mana mungkin bojak bortung mertahuak. Nah, itu cerita lagunya seperti itu. Jadi itu namanya membual. Jadi memegahkan diri itu adalah menggelembungkan. Sebenarnya dia tidak seperti itu, tapi bercerita seperti itu. Lalu dia bilang, Lai, pernah enggak lihat jelok? Itu jelok apa yang bulat itu, jelok ya? Yang bisa dibuat sayur tapi bisa enak juga di bubur itu loh, yang coklat itu. Apa? Labu. Oh, labu. Kalau di kami labu yang di atas, yang panjang itu. Wah, itu. Dia bilang, Lai, pernah enggak lihat walu sak mobil tangki? Bayangkan, mana ada labu sak mobil tangki. Wah, mana mungkin. Nah, ini si pembual ini kalau aku sudah lihat itu katanya. Datanglah temannya, dia jawab lagi. Lai, pernah enggak lihat kuali 1 lapangan bola? Lai ini terlalu besar katanya. Kalau orang lain ngomong dia enggak percaya. Lalu dia laiknya bilang gini, tapi supaya ada masak walumu itu katanya, yang 1 tangki itu kata. Jadi jawab dengan membual. Nah, itu lagu lucu saya. Saya keluar di loh. Mana mungkin bojak bortung martahuak, ya itulah pembual. Jadi kasih itu tidak membual. Menyatakan apa adanya. Dulu saya waktu istri saya itu sebelum jadi istri saya tanya dia. Emang kamu mau sama aku? Maulah katanya. Aku ini orang miskin loh, orang desa loh. Kampung saya itu ndak ada listrik loh. Ndak apa-apa katanya. Ya wes ayo. Mari pulang ke kampung. Kapalnya ketinggalan, tinggal sampan, perahu kecil. Kami naik semua, air sama masuk ke dalam tinggal 1 jengkal. Wong Joshua masih umur 1 tahun itu sudah bisa mainan air gini. Nah, akhirnya lagunya apa itu? Apa lagu Mama? Peganglah tanganku Roh Kudus. Wedi mati soalnya. Takut mana ini? Tanya ini, ada buaya ndak di sini? Wah, ada, saya bilang. Ada wong ini tempatnya ini. Wah, tambah kuat dia nyanyinya. Mulai dari naik sampai naik kapal lebih besar, dia nyanyi itu. Mertuaku juga sama, pegangan kayak mau. Saya bilang, aku dulu jujur loh, tidak membual saya. Saya tidak cerita apa-apa, saya bilang. Cuman kamu kan bilang, jadilah nanti ajari aku jadi istri yang baik. Nah, tak ajari, tidak gelem itu. Nyanyinya peganglah, bukan peganglah, sejauh timur dari barat. Nyanyinya bayangkan tidak tahu berapa puluh kali itu, kalau mulut itu sudah capek. Tanya lagi di tengah jalan, ada buaya enggak? Ada. Itu ular, ada ular yang lagi, ular sansa itu, ular apa lagi belit di, apa itu ular, tambah sejauh timur terus. Kalau orang-orang sekarang kan bual. Punya apa? Ini kalau sudah mau pacaran itu sepatu Nike enggak. Padahal Nike cuma satu-satunya itu di rumah. Tapi itu khusus dipakai untuk pacaran. Siapa tahu tergoda. Nah, modelnya kan kalau aku dapat pacar orang kaya, saya akan jadi orang kaya. Nah, film-film itu loh. Ternyata sama-sama penipu. Pembantu menyamar sebagai juragan. Sopir nyamar jadi bos. Ketemulah
Sama-sama penipu. Nah, setelah ketemu, walah, ternyata cuman pembantu. Lah kan modelnya sekarang seperti itu. Lah, tidak ada. Kasih bukan itu. Kasih itu apa adanya. Tidak membual. Ya. Mengarang cerita. Itu membual. Jadi sangat beda dengan sombong. Kalau sombong itu faktanya ada. Contoh, sombong itu adalah saya pernah kuliah di Amerika. Saya kuliah di Amerika. Dia cerita, aku kuliah di Amerika. Itu fakta. Tapi kesombongannya itu adalah dia selalu memakai gini-gini, saya pernah kuliah di Amerika, tahu enggak? Maksudnya dia harus lebih tinggi daripada yang lain. Jadi itu namanya sombong. Sombong itu menunjukkan dirinya akhirnya status sosialnya itu lebih tinggi dari yang lain. Kalau dia mau temannya yang lain, oh, ini kelihatan kebanyakan paling orang Batak ini, enggak ada streaming, enggak apa-apa, saya cerita karena Batak satu-satunya saya di sini. Kalau mau ke pesta saudara tahu, ngalah-ngalahi orang Madura. Semua yang di tangan itu keluar. Semua yang di sini enggak cukup satu. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, enggak tahu yang mana yang palsu, mana yang asli, enggak roh. Jadi jalan pun tidak ada jalan gini. Kalau dia bawa mobil CR-V, dia harus lewat pintu itu. Padahal parkirnya sudah ada di situ. Mesti lewat. Teng-teng. Turun no bojoe. Ya, supaya apa? Bojonya turun di situ supaya kelihatan mobilnya. Jadi kalau dia sudah duduk, dia sebenarnya adik. Saya kakak. Dia duduk paling depan, aku duduk di belakang. Kan tidak sopan itu namanya. Yang abang tetap duduk di depan, sekalipun dia paling miskin. Itu tidak boleh diubah itu. Itu namanya realita. Kamu sekaya apapun, sehebat apapun, kamu toh adiknya, anaknya. Sepintar apapun Joshua, tetap aku yang bikin dia pinter. Kalau saya tidak menginginkan dia pinter, saya tidak sekolahkan di tempat yang bagus. Walaupun saya tidak sekolah, tetap dia pinter karena saya. Itu harus diingat. Jadi kasih itu tidak memegahkan diri. Tapi apa adanya. Tidak perlu menyombongkan diri. Tidak perlu memegah-megahkan diri. Bahkan Paulus mengatakan, kalau aku bertemu orang miskin, aku seperti orang miskin. Kita lucu kalau kita bertemu dengan orang sederhana semua, tapi kita beda dewe. Itu malah lucu. Jadi kalau kita lagi bertemu kemana, kita baca situasi. Ini yang kita temui itu siapa? Kalau dia memang orang yang baik ekonominya, ya jangan juga datang pakai celana pendek. Menghina namanya itu. Kalau dia orang yang sederhana, apalagi kalau di bawah garis kemiskinan, kamu datang pakai jas, ya lucu namanya. Jadi tetap sesederhana mungkin. Itu baru kasih. Jadi kita ngomong membual sana sini ya. Oh dia itu bisa seperti, oh saya yang bantu. Ya.
Tidak ada ceritanya itu, membual itu. Padahal yang dikasih cuman berapa. Itu membual. Membual itu bukan kasih. Memegahkan diri itu bukan kasih. Rendah hati itu bukan juga merendahkan diri. Bukan. Kalau membual itu, lawannya adalah merendahkan diri. Merendahkan diri itu juga tidak bagus, kecuali di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan itu merendahkan diri penting. Saudara, jadi firman Tuhan mengatakan, apa itu kasih? Ini adalah bahasa kasih. Kalau kamu mengasihi orang tua, mengasihi sesama, tidak perlu membual. Apa adanya. Tapi jujur. Makanya katakan sejujurnya. Apa mungkin kita bersatu? Waktu saya kena pinjol, itu saya sekaligus sebenarnya mencoba calon besan, pinjam duitnya. Kira-kira kalau saya pinjam uangnya ini, pandangannya sama saya seperti apa? Ya kan penting itu kan, supaya lebih tahu. Tapi ketika saya datang di sana, aduh, senang sekali. Hati yang baik dan saya diberi pertolongan. Itu kita bisa melihat, kalau anak saya di sini nanti bisa aman, tenang. Cuman kurangnya dikit. Kalau ke gerejanya kurang setia. Kurang cocok. Masuknya sifatnya yang kurang cocok. Nang ke gereja itu harus membantu, besannya aja ndak setia, apalagi saya. Katanya Pak Andrianto nanti kan ya lucu gitu loh. Ya contoh aja. Kalau hatinya memang saya harus akui. Saya sekaligus sebenarnya itu mau tes ini bagaimana pandangannya sama saya kalau lagi saya kemiskinan ini seperti apa. Dan itu istri saya enggak tahu, anak saya enggak tahu. Hanya saya yang tahu. Cuman hari ini saya kasih tahu juga sama calon besan bahwa hati saya ada seperti itu. Kalau yang lain kan bisa gengsi. Masa sama besan gitu, nanti mau jadi apa harga diri saya? Kan ada yang seperti itu. Padahal salah. Besan harus terbuka. Supaya jangan ada di antara kita salah paham. Kan begitu. Itu namanya kasih. Kamu mengasihi aku apa adanya. Aku mengasihimu apa adanya. Tidak perlu membual. Menggelembungkan diri. Kalau dia bisa menerima kita apa adanya. Itu sangat luar biasa. Tapi kita tidak mau berada di dalam kondisi yang apa adanya. Kita harus punya kondisi lebih baik. Tapi kita juga harus berbicara apa adanya. Tidak perlu membual. Ya, itu baru kasih namanya. Amin. Jadi sudah tahu bedanya ya. Apa itu memegahkan diri. Apa itu sombong. Sombong itu fakta, cuman fakta itu dibuat untuk merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Tapi dua-duanya sama. Samanya apa? Berfokus kepada diri sendiri kan? Iya kan? Dia menggelembungkan dirinya, membual supaya orang lain hormat sama dia kan? Dia menunjukkan fakta hidupnya, emasnya sekian, masih ada sekian. Itu untuk menunjukkan ini aku pantas, sosial saya ada di atasmu. Itu sama. Makanya kadang-kadang kita mengartikan memegahkan diri itu sama dengan sombong. Padahal salah. Beda sedikit. Tapi sama-sama bertujuan membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Itu bukan kasih.
Kasih itu adalah memberi. Kasih itu memberi. Amin. Karena ada perjamuan kudus, saya tidak perpanjang. Ya. Jadi kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari sama-sama tundukkan kepala. Haleluya. Ajarilah kami tadi. Keyboard. Oh. Ajarilah